Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lovely dengan NRP 5026231007. Di sini saya ingin mempresentasikan demo dari tugas review SQL pada mata kuliah Data Lakehouse yang diampu oleh dosen Pak Rizal Risnanda Hutama, Eskom Mkom. Nah, jadi studi kasus yang diambil pada tugas ini merupakan proses FRS dari ITS, mencakup 4 proses bisnis. Yang pertama adalah pengisian dan pengajuan FRS oleh mahasiswa, kemudian persetujuan dan revisi FRS oleh dosen wali, finalisasi dan perubahan FRS dalam periode 3 minggu pertama perkuliahan, serta pembatalan FRS ketika FRS sudah disetujui. Nah, untuk AR diagramnya sendiri secara sekilas bisa dilihat seperti ini, memiliki 11 entity. Nah, kemudian langsung saja kita demokan untuk proses bisnis yang pertama, yaitu pengisian dan pengajuan FRS oleh mahasiswa. Di sini akan ada 3 entity yang berhubungan langsung dengan proses ini, yaitu yang pertama ada pembayaran, kemudian FRS, dan juga kita mengisi detail FRS. Nah, constraint dari proses bisnis ini adalah yang pertama, mahasiswa wajib melakukan pembayaran sebelum mengisi FRS. Kemudian, apabila ingin mengambil total 24 SKS, maka IPS mahasiswa di semester sebelum masa FRS minimal mencapai 3,5. Nah, kemudian untuk beberapa mata kuliah terdapat syarat mata kuliah yang harus lulus sebelum mengambil mata kuliah tersebut. Contohnya, untuk mata kuliah manajemen proses bisnis harus lulus mata kuliah organisasi fungsional bisnis terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita langsung demokan saja. Di sini menggunakan MySQL dengan tabel FRS. Di sini sudah ada beberapa data dummy seperti mata kuliah itu sendiri. Baik, sepertinya saya membuka SQL editor yang salah. Kita bikin baru saja, select. Nah, di sini sudah ada beberapa mata kuliah, kemudian juga sudah ada mahasiswanya. Nah, oke, jadi kali ini skenario-nya adalah saya sebagai Nadia Lovely ingin mengambil FRS pada semester 2. Namun sebelum kita mengambil FRS, kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oh iya, di sini juga saya sudah membuat trigger, yaitu pengecekan sebelum memasukkan detail FRS, kemudian pengecekan pembayaran, dan juga pengecekan batas SKS. Oke, kita akan melakukan pembayaran terlebih dahulu, berarti kita bisa menggunakan insert into pembayaran. Di sini pembayaran memiliki ada NRP, kemudian semester, dan juga tanggal bayar. Values, NRP-nya kita isi 5026231007, semester 2, kemudian tanggal bayarnya 2025 02, misalnya 012. Jadi membayar pada 12 Februari 2025. Kemudian kita execute. Oke, untuk pembayaran sudah terinsert. Setelah pembayaran, di sini kita akan memasukkan yang FRS. Nah, untuk FRS itu sendiri kita insert into FRS. Kemudian apa saja yang ada di dalam FRS itu? Ada NRP, pembayaran ID, lalu semester, status, dan tanggal disetujui, kemudian komentar. Values, untuk NRP-nya sama 5026231007, pembayaran ID-nya kita query dulu, select bintang from pembayaran. Pembayaran ID-nya adalah 5, semester 2, statusnya adalah menunggu sebagai default. Kemudian untuk tanggal disetujuinya kita isi 0 karena belum disetujui oleh dosen wali. Nah, FRS sudah masuk, kita bisa lihat. Ini dia menunggu statusnya. Nah, kemudian kita bisa memasukkan detail FRS. Nah, detail FRS ini sendiri merupakan mata kuliah yang ingin diambil
ketika di semester tersebut. Sebelumnya kita harus tahu apa saja mata kuliah yang terdaftar. From mata kuliah. Di sini kita tidak menggunakan mata kuliah, namun kita menggunakan kelas, karena di satu mata kuliah memiliki banyak kelas. Contohnya seperti mata kuliah sistem basis data itu memiliki sistem basis data A, sistem basis data B, sistem basis data C. Nah, dari itu kita selectnya adalah yang kode yang kelas. Kemudian kita bisa insert into detail FRS. Detail FRS memiliki kolom FRS ID. Kemudian ada kelas ID, action, tanggal drop, dan juga timestamp. Values. Kemudian FRS ID-nya tadi, ID-nya 4 kelas ID. Oke, nah di sini saya ingin mendemokan contoh constraint yang ketiga, yaitu kita ingin mencoba mengambil mata kuliah di mana belum lulus di mata kuliah prasyaratnya. Bisa terlihat di sini, select bintang from syarat mata kuliah. Mata kuliah ES23 ini itu harus lolos DAMI 123. Sedangkan di row Nadia itu belum lulus mata kuliah DAMI 123. Di sini kita akan mencobanya. Namun sebelum itu kita harus masuk ke kelas dulu dan mencari mata kuliah apa yang dimaksud. Nah, mata kuliahnya adalah dengan ID 18. ID 18, actionnya adalah tambah. Tanggal drop, karena kita tidak melakukan drop, kita akan isi 0. Timestamp-nya kita bisa isi now. Kemudian ketika diklik, kurung. Nah, di sini triggernya terpanggil, mahasiswa belum lulus mata kuliah syarat. Nah, itu adalah contoh dari trigger yang berfungsi untuk mencegah mahasiswa mengambil mata kuliah di mana belum lulus mata kuliah prasyaratnya. Oke, kita lanjut ke penambahan mata kuliah. Di sini akan mengambil mata kuliah yang memiliki kelas A. Itu ada, kita akan mengambil 2 mata kuliah saja. Select bintang from mata kuliah MK. Karena semester 2, maka yang diambil adalah ada, di sini dicatat dulu biar nanti ada ES ini, kemudian ada ini. Kemudian kita akan mengambil 3 mata kuliah. Kemudian kelasnya bisa di-execute. Yang 106 itu ID-nya ada di find, ada di 18. Kita tidak akan mengambil ID 18. Kita akan mengambil 21, 24, dan 27. Close. 21, 24, dan 27. 21, actionnya adalah tambah, tanggal dropnya 0, timestamp-nya now. Oke, 21, 24, dan 27. Nah, sudah. Kalau kita select bintang from detail FRS, where FRS ID tadi, FRS ID-nya 4, where FRS ID sama dengan 4. Nah, di sini memiliki kelas 21, 24, dan juga 27. Jadi proses pengambilan FRS sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke proses persetujuan dan revisi FRS oleh dosen wali. Nah, untuk melakukan proses bisnis yang kedua itu kita berhubungan dengan 2 tabel. Yang pertama adalah log FRS dan juga FRS itu sendiri. Kenapa FRS? Karena kita akan mengupdate status di sini. Di FRS tadi statusnya adalah menunggu. Jadi setelah kita masuk ke log FRS, kita akan mengupdate status ini menjadi disetujui. Nah, berarti kita bisa melakukan insert into log FRS. Log FRS memiliki kolom FRS ID, kemudian dosen wali ID,
status, kemudian tanggal, values, FRS ID-nya tuh 4, dosen wali ID-nya oke, kita select from dosen wali, memiliki dosen wali 2, statusnya adalah misalnya disetujui, kemudian tanggalnya adalah now. Oke, untuk log FRS-nya sudah kita setujui, kemudian kita tinggal mengupdate status yang ada di FRS. Update FRS, set status sama dengan disetujui. Oke, disetujui. Tanggal disetujui. Tanggal disetujui itu now. Dan where NRP FRS titik NRP update FRS, set status disetujui, setelah disetujui now, where FRS NRP sama dengan 50 26 23 16 07 and semester sama dengan 2. Oke. Jadi FRS-nya sudah disetujui, kita bisa silang lagi di sini detail FRS, select bintang from FRS. Nah, di sini ID FRS 4 itu sudah disetujui. Nah, untuk proses bisnis yang ketiga itu adalah finalisasi dan perubahan FRS dalam periode 3 minggu pertama kuliah. Nah, seharusnya demo ini dilakukan sebelum disetujui, karena biasanya mahasiswa bisa melakukan drop mata kuliah apabila mata kuliah tersebut terlalu berat untuk dilakukan. Sebenarnya proses ini mirip dengan proses bisnis yang keempat, namun untuk proses bisnis yang keempat ini lebih ke pembatalan seluruh mata kuliah yang sudah diambil dan sudah disetujui, karena mahasiswa mungkin memiliki karena mahasiswa mungkin harus cuti selama 1 semester atau sakit sehingga tidak bisa masuk di 1 semester tersebut dan lain-lain. Nah, untuk finalisasi dan perubahan FRS dalam periode 3 minggu pertama kuliah akan kita lakukan di mahasiswa Nadia Lovely dengan umpama saat status disetujui ini kita kembalikan menjadi menunggu. Ini juga menjadi menunggu. Oke, ini ubah menjadi menunggu dan ini juga menjadi menunggu. Nah, ini kita kembali ke state awal ketika belum disetujui. Jadi kita melakukan drop terlebih dahulu. Jadi kita bisa melakukan delete from detail FRS where FRS ID sama dengan oke, kita lihat dulu select bintang from detail FRS. Nah, di sini kita akan buat actionnya ini menjadi drop di FRS ID 4. Berarti kita update detail FRS, set actionnya menjadi drop, where FRS ID-nya itu 4 and kelas ID-nya itu misalnya 27. Nah, di sini sudah di drop. Kemudian kita bisa silang lagi untuk melihat statusnya. Di sini sudah di terdrop. Nah, kemudian kita masuk proses bisnis yang kedua sebelumnya, yaitu melakukan persetujuan. Jadi semisal setelah mahasiswa masih bisa melakukan edit, dosen bisa melakukan persetujuan, disetujui dan juga disetujui.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk proses bisnis yang keempat itu lebih ke melakukan drop seluruh mata kuliahnya, yaitu kita tinggal melakukan insert into pembatalan FRS, itu FRS ID-nya, kemudian alasan, dan juga status. Values, FRS ID-nya kita 4, alasannya semisal saya ingin mengajukan cuti karena harus bekerja. Kemudian statusnya kita untuk pembatalan FRS itu diajukan. Insert itu pembatalan FRS, FRS ID, alasan, status. Nah, seperti ini kita bisa masukkan. Kemudian di pembatalan FRS itu ada statusnya, semisal jadi dari dosennya dia akan mengupdate pembatalan FRS, set status sama dengan disetujui, kemudian where FRS ID sama dengan 4. Seperti ini. Jadi tadi merupakan demo dari proses bisnis FRS di ITS. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.